Tim pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Minimnya sumber air membuat pemadaman sempat terkendala. Setelah 1 jam, api berhasil padam. Kendalanya di sini kan nggak ada sumber air. Semata-mata kita dengan kawan-kawan BPK, sistem estafet, saling membutuhkan, saling bekerja sama. Ini lokasi sempit juga mempengaruhi, Pak? Pastilah. Untungnya sempitnya berada tidak jauh dari jalan besar. Kebakaran awalnya diketahui oleh penghuni rumah yang merasakan hawa panas, kemudian melihat api muncul dari belakang kamar. Kebakaran terjadi diduga akibat korsleting listrik. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Kebakaran Pasar Mandala! Woi, Pasar Mandala kebakaran, Woi, pemadam, cepat! Kebakaran terjadi di Pasar Mondonga, Kelurahan Korumba, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Sholat Id terbesar di dunia. Sarung, simbol budaya yang mengikuti zaman. Aktor Hollywood Will Smith khatam Al-Quran selama Ramadan. Bagaimanakah kisahnya? Saksikan semuanya di OMG episode kali ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari kemenangan Islam tiba. Sukacita ini nampak begitu nyata di berbagai penjuru dunia. Idul Fitri dimulai dengan sholat Id yang begitu istimewa. Dan inilah beberapa sholat Id terbesar di dunia. Sholat Idul Fitri dilaksanakan pagi di Masjidil Haram Mekah, serta semua masjid di seluruh kerajaan Arab Saudi, berlangsung dengan kapasitas penuh. Allahu Akbar. Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud dan putra mahkota Muhammad bin Salman terlihat melaksanakan sholat Idul Fitri di Masjidil Haram. Masjid-masjid di seluruh kerajaan Arab Saudi mulai beroperasi dengan kapasitas penuh lagi pada pertengahan Oktober tahun lalu ketika kerajaan melonggarkan tindakan pencegahan COVID-19 beberapa tahun silam. Setiap tahun, umat Islam di seluruh dunia merayakan Idul Fitri setelah sebulan berpuasa, berdoa, dan merenung selama Ramadan yang jatuh pada bulan ke-9 dalam kalender Hijriah Islam yang terdiri dari 12 bulan dengan 345 hingga 355 hari dalam setahun. Setelah sholat Idul Fitri, keluarga dan teman berkumpul untuk merayakan dan memberikan hadiah berupa uang, mainan, dan baju-baju yang sering diberikan kepada anak-anak. Perayaan Idul Fitri di Kerajaan Arab Saudi dimeriahkan dengan resepsi yang diselenggarakan oleh Raja Salman, sang penjaga 2 masjid suci, di mana dia menyambut para syekh dan pejabat yang menyampaikan selamat Idul Fitri mereka. Sejumlah video menampakkan ratusan ribu muslim di Rusia tumpah ruah di jalanan Moskow. Mereka melaksanakan sholat Idul Fitri di bawah kehangatan sinar mentari pagi. Selesai melaksanakan sholat, mereka berkerumun memenuhi berbagai ruas jalan di sana. Sebagian dari mereka bersemangat mengumandangkan takbir, Allahu Akbar. Muslim di seluruh Rusia merayakan Idul Fitri, menandai akhir bulan suci Ramadan pada hari Jumat 21 April 2023 lalu. Idul Fitri adalah salah satu festival terpenting dalam kalender Islam dan merupakan waktu bagi keluarga dan teman untuk berkumpul, bertukar hadiah dan bercengkrama bersama keluarga dan handai tolan. Di Rusia, Idul Fitri dirayakan dengan sangat antusias. Masjid-masjid di seluruh negeri mengadakan doa dan acara khusus.
Masjid Katedral Moskwa, salah satu yang terbesar di Rusia, menyaksikan ribuan jamaah berkumpul untuk sholat Idul Fitri dengan mufti Rusia memimpin mereka melaksanakan sholat sunnah dan menyampaikan khotbah. Idul Fitri adalah hari libur penting bagi umat Islam di Rusia yang merupakan sekitar 10% dari populasi negara ini. Masjid Katedral di Moskow menjadi pusat kegiatan Muslim di Rusia. Disinilah kegiatan umat Islam berbasis. Mereka melaksanakan berbagai aktivitas keislaman dengan penuh kebanggaan. Puluhan ribu umat Muslim di Inggris berbondong-bondong menuju Taman Kota Small Head Park di Birmingham untuk menunaikan sholat Id. Jumlah warga Muslim yang datang dari penjuru Inggris sejak pagi hari ke Taman Kota ini mencapai puluhan ribu, menjadikan peristiwa ini sebagai acara peribadahan Muslim terbesar di Eropa. Ribuan meter plastik terpal untuk alas sajadah terlihat terbentang membentuk barisan saf menutupi hamparan rumput hijau Taman Kota ini. Kemacetan terjadi di sejumlah ruas jalan dengan kendaraan terlihat menyemut sepanjang 6,5 km. Ribuan keluarga terlihat berjalan kaki menuju taman ini. Pergelaran ibadah sholat Id di Taman Kota ini dimulai sejak beberapa tahun lalu setiap Idul Fitri. Saat itu hanya ribuan Muslim Inggris yang datang, berkumpul bersama di taman ini untuk menunaikan ibadah sembari bersilaturahmi. Sesaat setelah sholat Id dan ceramah berakhir, ribuan keluarga menikmati bazar yang tersedia di taman ini. Acara yang diadakan di taman ini digelar tanpa dana dari pemerintah setempat, melainkan dari sumbangan sejumlah masjid besar di Inggris. Para pemilik booth juga membayar dengan kocek mereka sendiri, dan sebagian besar panitia bazar merupakan sukarelawan Muslim yang datang dari berbagai penjuru Inggris untuk berlebaran di taman ini. Asli dari negeri ini, namun sarung kini jauh lebih populer di Indonesia ketimbang negeri asalnya. Lantas seperti apa budaya sarung bisa berkembang? Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Industri. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, walaupun agak juga Kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Industri hanya di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews.
Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan lagi Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Inilah keseruan dari lomba estafet sarung. Estafet sarung adalah salah satu permainan tradisional Indonesia yang kerap dijadikan perlombaan di acara perayaan tertentu. Permainan estafet sarung dimainkan secara berkelompok. Sekilas, permainan ini terlihat mudah, tetapi dibutuhkan kerjasama tim yang kompak dan ketangkasan. Tapi pemirsa, kita tidak akan membahas perihal lomba estafet sarung secara mendetail. Sebab kali ini kita akan ajak pemirsa untuk mengenal sejarah serta perkembangan tentang kain sarung itu sendiri. Pemirsa, siapa yang tidak tahu sarung? Ya, sarung merupakan kain yang digunakan sebagai penutup tubuh mulai dari pinggul hingga ke pergelangan kaki. Kehadiran sarung telah dianggap sebagai identitas pakaian pria muslim. Namun di era fashion yang modern ini, sarung tidak hanya sekedar digunakan untuk outfit beribadah atau bersantai, tetapi sudah menjelma sebagai outfit yang trendy. Namun, sarung yang selama ini menjadi warisan budaya ternyata bukan berasal dari Indonesia. Lantas, dari mana sarung berasal? Untuk pertama kalinya, sarung mulai dibawa dan diperkenalkan oleh para Gujarat dari Arab dan India yang singgah di Indonesia. Sarung pertama kali muncul di Indonesia pada abad ke-14. Saat itu, sarung merupakan pakaian yang dikenakan oleh saudagar laki-laki dari Arab dan India yang singgah di Indonesia. Melihat bentuknya yang simpel dan fleksibel untuk dikenakan, membuat kalangan pria pribumi menjadi tertarik untuk memakai sarung. Nah, dari sinilah sarung mulai diminati banyak orang, mulai dari orang tua hingga anak-anak. Namun, siapa sangka perkembangan sarung di Indonesia justru begitu pesat. Bahkan, saat ini semakin banyak bermunculan motif sarung yang unik dari berbagai merek legendaris. Menariknya lagi, kini kain sarung tidak hanya bisa dipakai untuk kalangan pria saja, tetapi mulai dilirik oleh para wanita. Berbekal dari kemajuan dunia fashion, beberapa wanita urban telah mencoba berinovasi dengan kain sarung yang dijadikan sebagai item fashion masa kini yang justru membuat penampilan mereka terlihat lebih eye-catching dan anti-mainstream. Di sisi lain, saat menjelang Hari Raya tiba, kain yang menjadi ciri khas umat Islam di tanah air ini semakin banyak diburu untuk dipakai sebagai outfit lebaran mereka. Menurut catatan sejarahnya, sarung merupakan pakaian khas suku Baduy yang tinggal di Yaman. Dulunya sarung hanya sebuah potongan kain polos yang kemudian dicelupkan ke dalam bahan pewarna. Namun di negeri Yaman, sarung lebih dikenal dengan sebutan nama futah. Ada beberapa variasi motif sarung dari Yaman yaitu meliputi Al-Qada, Anak-Shah, dan Asyafi. Keturunan orang Arab di Yaman menganggap bahwa sarung bukanlah pakaian resmi yang bisa digunakan untuk beribadah atau menghadiri sebuah acara keagamaan, melainkan lebih cocok dipakai sebagai baju tidur. Seiring perkembangan zaman, keberadaan kain sarung mulai menyebar luas hingga menjangkau ke seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, sarung mulai diperkenalkan secara turun-temurun dari nenek moyang, hingga melekat sebagai warisan kebudayaan Islam dunia yang kaya akan filosofi. Masuknya sarung ke wilayah tanah air berhubungan saat Indonesia sedang berada dalam masa penjajahan Belanda. Hingga pada akhirnya, sarung dijadikan sebagai simbol perjuangan untuk melawan style fashion budaya barat. Menariknya, kehadiran sarung di Indonesia justru mendapat keistimewaan tersendiri, di mana kain tersebut memiliki nilai kesopanan yang tinggi. Itulah sebabnya sarung mulai digunakan untuk outfit beribadah yang dipadukan dengan baju koko dan peci. Namun baru-baru ini, sarung diinovasikan sebagai item fashion yang bisa dipadukan dengan outfit lain hingga menciptakan look yang fashionable. Inspirasi fashion saat ini yaitu sarung yang dipadukan dengan baju kebaya. Beberapa wanita memakai outfit kebaya yang dikombinasikan dengan kain sarung bermotif tradisional. Style fashion seperti ini lebih terlihat elegan dan menarik dikarenakan berani tampil beda dari outfit kebaya pada umumnya. Bahkan outfit kebaya dengan kain sarung ini semakin banyak digemari oleh anak muda sehingga menjadi tren fashion masa kini. Adanya kemunculan inovasi semakin menambah kesan estetika dari kain sarung. Itulah mengapa kain sarung semakin banyak menghadirkan variasi terbaru dengan desain yang lebih modern dan bernilai jual tinggi.
Pemirsa, ada yang menganggap sarung atau sarungan yang menghubungkannya dengan kata syar'an yang berarti syariat. Karenanya orang yang sarungan sering dihubung-hubungkan dengan sosok santri yang dalam kehidupan kesehariannya sangat menjunjung tinggi syariat agama. Namun yang jelas, sarung tidak pernah bisa dilepaskan dari aktivitas santri sepanjang waktu, baik pagi, sore, siang maupun malam hari. Tidur, belajar, beribadah, jalan-jalan, bahkan berolahraga, santri mengenakan kain sarung. Kain sarung bagi santri di Indonesia nampaknya merupakan perlengkapan yang wajib dimiliki. Makna simbolik dari sarung atau sarungan ini adalah bagaimana santri juga bisa bersikap fleksibel, bisa ada di mana-mana, bisa memegang peran apa saja dengan tetap memegang teguh ajaran agama sebagai landasan atau spirit menjalankan peran apa saja yang diamanahkannya. Salah satu tempat pembuatan kain sarung di Indonesia adalah Desa Pojok, Sukoharjo, Jawa Tengah. Di desa ini sarung dibuat oleh masyarakat dengan menggunakan peralatan tradisional, yakni alat tenun bukan mesin atau ATBM. Pembuatan sarung dengan menggunakan ATBM digunakan hampir seluruh warga desa. Meski dibuat dengan alat tradisional, kualitas sarung goyor hasil karya warga desa Pojok tidak diragukan. Pasalnya sarung produksi desa telah dijual hingga ke mancanegara. Berbagai motif sarung goyor dipasarkan hingga ke Timur Tengah dan Afrika dengan harga Rp150.000 hingga Rp400.000 per sarung. Setiap bulan, jumlah sarung yang dijual ke mancanegara mencapai ratusan kodi atau ribuan lembar. Saat ini di Desa Pojok terdapat 70 perajin sarung goyor. Pemerintah kerap membantu para perajin untuk mempertahankan keterampilan yang diperoleh secara turun-temurun. Selain Desa Pojok, pengrajin sarung juga bisa ditemui di Desa Wedani. Sarung buatan warga Desa Wedani di Kecamatan Cerme, Gresik mendunia. Karya warga Gresik tersebut berhasil menembus pasar ekspor ke berbagai negara seperti Dubai, Jeddah, Uni Emirat Arab, Brunei Darussalam hingga Ethiopia. Sedikitnya masih ada 75 perajin sarung tenun di Desa Wedani, tetapi satu persatu perajin memilih menutup usaha. Saat ini perajin yang mencoba bertahan hanya sekitar 37 perajin. Lantas bagaimana dengan produksi sarung dengan industri pabrikan? Nasibnya tentu jauh berbeda, sebab produksi sarung terus berkembang, meningkat dengan peminat yang tidak pernah sepi. Pada sarung kita bisa belajar bahwa hidup tidak mesti kaku, longgarkan pikiran, buka seluas-luasnya wawasan. Hollywood Will Smith khatam Al-Quran selama Ramadan? Bagaimanakah kisahnya? Lantas mengapa banyak kalangan non-Islam kini banyak yang minat akan kandungan dari Al-Quran? Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalapara, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024. Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang live di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Kasih kesempatan ke Briten, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam.
menyoroti kecurangan. Di bawah ini terdapat pabrik narkoba. Terlihat bahwa sudah betul-betul didesain. Menyuarakan keadilan. Dipukulin, disiksa, diinjak-injak, disetrum. Laporan mendalam dan eksklusif. Dan menghembuskan napas terakhirnya di sini. Cuma Abah si pasrah aja. AB Plus setiap Senin pukul 8 malam di iNews. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Bulan Ramadan menjadi bulan yang spesial untuk umat Islam. Selain berpuasa sebulan penuh, ada beberapa kegiatan yang dilakukan kaum muslimin ini. Membaca Al-Quran misalnya. Siapa yang tidak kenal dengan Will Smith? Aktor terkenal di Hollywood dengan segudang prestasinya. Hal mengejutkan baru-baru ini, Will Smith mengungkapkan pengalamannya membaca Al-Quran selama bulan Ramadan. You told me that you read Quran. Dalam wawancara dengan stasiun televisi Saudi, Will Smith mengungkapkan bahwa dia merasa terkesan dengan kesederhanaan dan kejelasan yang terdapat dalam Al-Quran. I loved the simplicity. The Quran is so clear, so crystal clear. Saya membaca Al-Quran dari awal sampai akhir selama Ramadan tahun ini. Demikian ungkap Will Smith di kanal YouTube Ayatuna Ambassador pada hari Rabu 20 Maret 2024. Aktor berusia 55 tahun tersebut kemudian mengakui bahwa membaca Al-Quran membantu menghindari kesalahpahaman dan membawa kedalaman spiritual yang indah. Saya suka kesederhanaannya. Al-Quran begitu terang dan jelas. Sungguh begitu jelas. Demikian Smith berpendapat. Will Smith menyatakan bahwa membaca Al-Quran membantunya memahami alur cerita secara keseluruhan. Dia menyadari bahwa cerita-cerita dalam Taurat, Bible, dan Al-Quran sebenarnya membentuk satu kesatuan yang utuh. Will Smith pun berujar, menurut saya telah membaca semua kitab suci agama Abrahamik. Saya terkejut betapa sering Musa itu disebut. Musa begitu menarik. Menemukannya di sepanjang Al-Quran, saya menikmati Musa dan pengalamannya. Pemirsa, ternyata pengalaman membaca Al-Quran juga membuat Smith menyadari hal-hal baru, seperti kisah tentang Ibrahim yang terbagi antara Ishak dan Ismail. I never totally understood Abraham as the father and then the split with Isaac and Ishmael, and it was just, it was beautiful to get the completion of that comprehension. Will Smith menjelaskan bahwa di usianya yang sudah kepala 5, ia sedang menjalani fase pencarian spiritual yang mendalam. Hal inilah yang mendorongnya untuk menjelajahi Al-Quran dan mendalami pemahaman spiritualnya. Lantas, apakah Will Smith beragama Islam? Ketika berbicara tentang keyakinan sang aktor, ada desas-desus yang mengklaim bahwa Smith adalah seorang penganut Scientology. Nah, Scientology sendiri merupakan suatu kepercayaan agama yang dianggap memiliki kompleksitas tersendiri. Scientology adalah doktrin agama yang mengandung arti pemahaman tentang cara untuk mengetahui. Namun pemirsa, terlepas dari apa keyakinan dari aktor Hollywood ini, minatnya ia akan kandungan dari Al-Quran tentu saja menarik. Nyatanya, tidak sedikit orang-orang non-muslim yang mempelajari kandungan dari Al-Quran. Beberapa tahun terakhir ini, frekuensi menjadikan Al-Quran sebagai narasumber diskusi, kajian dan riset di kalangan ilmuwan non-Islam semakin meningkat. Salah satu kekaguman ilmuwan non-Islam terhadap Al-Quran ialah banyaknya ayat tentang sains, terutama yang bertalian dengan bidang ilmunya. Malah di antara mereka, ada yang menyesal mengapa tidak sejak mahasiswa memiliki Al-Quran. Alfred Kroner, geolog dunia, guru besar Departemen Geosciences, University of Mainz, Jerman,
ia sangat populer setelah kritikannya terhadap beberapa ilmuwan besar di bidangnya. Menurut Alfred Corner, ayat Al-Quran seperti seputar bumi yang disampaikan Nabi Muhammad belum terjangkau oleh kemampuan penelitian dan pengamatan manusia pada masa itu. Tetapi metode ilmiah modern sekarang telah membuktikannya. Selanjutnya, Maurice Bucaille, Kepala Klinik Bedah Universitas Paris yang telah sangat tertarik pada korespondensi antara ajaran kitab suci dan sains modern. Ia mengkaji Al-Quran selama belasan tahun dalam kaitan fisiologi dan reproduksi. Akhirnya, Maurice menyatakan bagaimana Al-Quran bisa berisi berbagai ide sains yang hanya ditemukan pada era modern ini. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad mengucapkan kebenaran-kebenaran yang bersifat ilmiah tanpa membuat kesalahan sedikit pun? Karenanya, ia membantah semua hipotesis seolah-olah Nabi Muhammad adalah penulis Al-Quran. Dari Kanada ada Kate L. Moore, guru besar Departemen Biologi Anatomi, Universitas Toronto. Pada konferensi di Kairo, ia merepresentasikan sebuah makalah penelitian dan menyatakan studi intensif terhadap Al-Quran dalam 4 tahun terakhir telah menunjukkan sebuah sistem pengklasifikasian embrio manusia yang mengagumkan sejak hal ini direkam pada abad 7 Masehi. Pemirsa, kembali ke membaca Al-Quran, sejatinya memang bisa dilakukan kapan saja. Namun, kenapa membaca Al-Quran di bulan puasa menjadi keutamaan? Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran. Dan Al-Quran yang penuh berkat itu diturunkan pada bulan Ramadan. Dalam riwayat hadis dijelaskan bahwa Jibril senantiasa turun atau menghadap Rasulullah SAW di setiap malam bulan Ramadan untuk mengajari beliau Al-Quran. Untuk itu maka di bulan yang penuh berkat ini, perhatian ke arah tilawat Al-Quran harus kita tingkatkan melebihi dari bulan-bulan lain. Paling tidak, khatamkanlah Al-Quran 1 kali di bulan ini. Rasulullah SAW bersabda bahwa di akhirat, puasa akan berkata, "Ya Rob, aku telah menghalanginya dari makanan dan juga syahwatnya di siang hari. Maka berilah aku syafaat untuknya." Kemudian Al-Quran juga akan berkata, "Ya Rob, aku telah menghalanginya dari tidur malam, maka berilah aku syafaat untuknya." Demikian itulah keutamaan membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi kita kemampuan untuk bisa menjadi salah seorang dari penerima nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Wa akhiru dawana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa yang dijelaskan Maulana Harpan Ahmad, Mubalik Islam Ahmadiyah ini menjadi terang benderang bahwa membaca Al-Quran nyatanya memiliki banyak faedah. Setidaknya, dari Will Smith dan para saintis non-muslim kita bisa belajar bahwa Al-Quran tidak hanya sumber pengetahuan. Dengan membaca Al-Quran, kita bisa lebih mengenal siapa pencipta alam semesta ini. Nah pemirsa, sampai di sini kisah dan informasi menarik dalam episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus OMG dengan kisah dan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Legend Anyus TV Bandung, dan kami tidak sendiri bersama teman-teman B-Flower ya. Nah, yang saya mau tanyakan, saya sudah tahu B-Flower ini apa. Bandung City Flower kan? Salah. Bukan, Paman. Saya kok jadi Paman aku di sini. Tapi sebelum menjawab, Iya. Perkenalkan dulu kepada pemirsa Legend. Silakan, mulai dari baju kuning. Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anyus TV. Ya, ketemu lagi di Legend bersama saya Oti Syihab selaku vokalis B-Flower. Maju. Saya Burhan sebagai basis B-Flower. Oh, Kang Burhan teh iya. Dah saya mah taunya dulu teh handstand major. Eta kan keren kan nama. Nah, ayeuna jadi Burhan. Tuntutan ya. Saya sebagai kontainer. Ya. Kontainer. Oke, B-Flower ya. Ya ini yang belakang sudah kenal saya sih, tapi perkenalkan lagi aja. Kalau saya nggak ada hubungan dengan B-Flower, saya ini sebenarnya kesini ini nagih kan dia ini pinjam sound ke saya. Gitu aja. Ini manajernya atau produsernya yang selalu mendampingi B-Flower kemana-mana. Oke. Ini sebelahnya mohon maaf ada masalah dengan mata. Saya Yuda. Hubungan dengan B-Flower, di channel B-Flower ada acara Burui. Gitu. Burui ya? Apa itu Burui? Burhan dan Yuda. Kalau ditambahin sama Oti jadi Burayot. Oke nih, saya tanya nih, B-Flower itu tadi kan Bandung City, B-nya Bandung City Flower betul bukan? Bukan sih, kalau flowernya sudah tentu artinya bunga ya. Nah, B sendiri itu nggak ada artinya sih sebenarnya. Nggak ada artinya, cuma pamantes we. Karena sekarang Burhan menjabat selaku B-nya Burhan. Tuh kan, jadi pengen mengakui kalau B-nya itu Burhan. Juga basis. Ribut lah. Karena udah ada manajer jadi B-nya Bulit. Bulit, oke. Tapi bisa jadi Boti. Nih saya mau tanya nih, apa single terbaru dari B-Flower itu apa judulnya? Iya, single pertama tepatnya ya, karena memang kalau dibilang udah lama, B-Flower ini masih orok berem. Gitu. Orok berem, iya, iya masih bayi lah ya, masih baru lahir beberapa tahun lalu. Nah baru tahun ini bikin single pertama yang bertajuk Penuh Warna. Waduh, penuh warna mah pelangi ya tuh. Pelangi bisa jadi, karena hidup ini berwarna. Gitu. Gimana? Betul, Kang Burhan, Kang Hendra wae, Kang Burhan gimana? Apa aja? Betul. Betul ya. Penuh warna. Ini ciptaan siapa ini? Karangan dia. Karangan ya, aransemennya semuanya. Apa? Nggak kedenger ya? Ada hubungan lagu itu dengan Chat Kiloan? Iya, itu soalnya penuh warna nih. Penuh warna. Kebetulan saya juga di rumah ada material yang jual chat juga. Mungkin inspirasi dari sana ya. Oke, nih memang begini pemirsa, dengan B-Flower ini selalu kocak, selalu ada hal-hal yang lucu, selalu ada kata-kata yang diselengehkan, gitu. Tapi keren. Oke, saya juga mau tahu nih, belum pernah lihat klipnya. Apalagi pemirsa mungkin sebagian yang tahu ya karena udah ada di YouTube mungkin ya. Kita saksikan nih klip dari B-Flower, Penuh Warna. Check it out. Saat langit tak bersinar biarkan
tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. kasih kesempatan ke Briten, Kak. Sebuah tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. You're all I need beside me, girl. You're all I need to tell my world. You're all I want inside my heart. You're all I need when we're apart. Oke, pemirsa yang masih stay terus bersama kami bersama B-Flower yang baru bergabung. Tahan terus, masih sama B-Flower juga nih, masih sama Oti juga, Burhan, ada Bungsu Channel juga ada Kang Dela The Truth, keren. Ini tadi lagunya penuh warna ya? Iya, betul. Keren sekali. Syutingnya di mana tuh? Syutingnya masih di daerah Bandung tapi kabupaten. Kabupaten. Iya. Di Banjaran. Di Banjaran. Oh, di Banjaran ya. Cimaung, iya. Kenapa bisa jauh-jauh ke sana? Kita mencari lokasi yang kita bayangkan gitu. Di antaranya bayangannya apa? Sekolah zaman dulu. Bukan gitu bayangan lagu Yukem kan? Oh, bukan. Hanya bayangan. Ya, jadi kebetulan pemain gitarnya kan masih sekitar situ rumahnya. Iya. Pas kita ingat, di situ ada lokasi yang cocok kayaknya dengan apa yang. Ini mengenai apa lagu ini? Penuh warna. Apa? Siapa yang menciptakan? Saya. Oh, Burhan lah. Jadi saya. Oke. Gimana terangin? Jadi sebenarnya ini ada ceritanya. Awalnya kita bikin lagu ini dulu kita ditawarin kompilasi ya, Tia. Betul, album kompilasi dari salah satu teman kita. Sebutin aja lah dari Kang Erwin Moron ya. Erwin Moron, Kang Jadi Erwin Moron, meminta konsep lagu dengan supaya apa? Tentang semangat. Jadi kita jangan apa? Karena pandemi, karena keadaan, jadi musisi anak muda gitu ya. Terus berkarya. Anak muda. Masih anak muda. Saya kan anak muda ya. Itu beda sama di belakang manajernya. Ya, jadi disupport sama Kang Erwin Moron. Vio, ayo. Oti maaf. Oti, ayo dong. Kamu kan punya band. Ayo bikin single untuk nanti kita bikinkan album kompilasi yang temanya dengan konsep yang membangun, mengajak berkarya rekan-rekan semua. Tetap semangat ya. Tetap semangat pokoknya. Dengan keadaan yang kemarin-kemarin ya sempat no job lah, jobless kan. Ya, jadi ya udahlah berkarya aja, berkarya di musik dan alhamdulillah itu single pertama kita lahir. Keren. Tentang itulah. Itu anak kami, anak B-Flower ya, penuh warna anak pertama. Itu keren sekali lagunya. Kalau Kang Dela sekarang kesibukannya apa Kang Dela? Saya lagi mengamati B-Flower ini biar tidak terkena diambil oleh satpol gitu kan. Gitu karena di klipnya itu berdekatan sekali. Berdekatan sekali. Gitu kan, tidak pakai masker gitu kan gitu. Dan ada satu virus. Virus di sana itu yang paling bahaya. Jadi yang supir angkot ini selalu menggoda si Oti. Cunihin kalau bahasa Inggrisnya itu. Dan sebenarnya tadi itu karena merendahnya B-Flower, tadi sebenarnya syutingnya itu di Stockholm. Ya. Nah, saya tanya nih, Bungsu Channel nih, gimana nih pendapat lagu tentang B-Flower ini, bagaimana nih? Lagunya gimana? Lagunya mantap. Mantap ya? Lagunya mantap. Terus ini. Mantap kesian atau kumaha sebutin? Enggak ada ini nih. Enggak ada ini. Pokoknya mantap. Ada bocoran dikit. Kamu kan tadi pakai baju kacamata hitam. Kenapa pakai kacamata hitam? Takut nanti kelihatan.
Ya, gimana terusin pendapat tentang lagu Be Flower? Serius ya. Serius. Kalau Ya. serius mah kalau di Flower, kalau di Be Flower, kalau serius itu adalah geuleuh. Jadi Oh gitu ya. Iya, itu moto kami, Iya, moto Be motonya. Flower, serius adalah geuleuh. Oh jadi Be Flower ini suka moto juga selain nyanyi. Selain moto juga kita sebagai pewangi belum tuntas di pendapatnya gimana nih? Kita moto tadi Ya. kalau lain dengan moto GP ya. Ya. Jadi gimana nih? Mantap. Terus Mantap, buat ya? ininya juga buat video klipnya juga bagus. Bagus. Sukses selalu Be Flower. Mantap. Ini dua orang ini tidak bisa dipisahkan karena dua ini adalah Burui, ya. Burui ya, Burhan dan Uday. Dipisahkan dulu tapi sempat dipisahkan dulu. Saya ke Palembang, Burain di sini tapi nangis. Ya Oh udah nangis pulang ya? lagi ke sini. Udah jodohnya mungkin ya. Oke, selamat nih buat singlenya, mudah-mudahan Terima kasih. booming ya, booming. Amin, Dan ya juga Allah. selamat buat AdSense-nya Be Flower. Oh iya, terima kasih. Nah ini buat pemirsa nih yang mau sebagai YouTuber, gimana nih ininya? Apa kiat-kiatnya nih? Kontainer. Ya, kontainer. Iya, Be Flower juga dibilang newcomer ya, Ya, newcomer sebagai konten kreator. Tapi alhamdulillah berkat kerja keras dan keinginan yang kuat. Terutama support dari support. Terutama support dari manajer kami ya. Dila Zubair dari The Truth TV Channel. Ini berperan andil sangat banyak. Betul. Beliau Dan tuh. tangisan darah dari Oci. Iya, jadi ya itu kiat-kiatnya sih tetap semangat aja, berkarya aja. Terus alhamdulillah bisa dibilang cepet ya kita ya dari monetisasi sampai dapetin AdSense dan sekarang sudah ada pengakuan dari kantor YouTube. Berapa lama itu dari buat YouTube sampai ke AdSense? Dari buat YouTube ke monetisasi 2 bulan, dari monetisasi ke dapat AdSense sekitar kurang lebih 5 bulan lebih lah. 5 bulan, perjuangannya juga lumayan ya. Tapi itu termasuk keren, bagus. Alhamdulillah. Ya, ini dipertahankan ya. Iya, amin. Tapi Paman ini memang kerja kerasnya ini sangat hebat sekali kan. Jadi tiap hari ini selalu ada ide-ide kreasi untuk ditampilkan gitu kan, gitu sampai dia rela-rela bikin video klip ke dalam sungai Citarum. betul. Ada itu. Ya, betul. Oti terus menyeruak di dalam ilalang gitu kan, ada gitu kan. Ada sampai dia ini dadas gitu kan. Ini benar. Apa itu dadas? Apa namanya? Oh ya, baret gitu ya. Oke, ini kita ada satu klip juga nih dari Be Flower. Judulnya apa tadi? Yang kedua? Pengecut. Pengecut. Nah, Oke, kita saksikan ada klip dari Be Flower, Pengecut. Check it out. Aku tahu kau suka padaku. Dari matamu ku bisa rasakan itu. Sikapmu selalu buatku tersipu. Tapi kau ragu ungkapkan isi hatimu. Dan kau tahu ku masih sendiri. Namun tetap tak berani mendekatiku. Seandainya dirimu menyertai
rasaku hilang, semua karena sikap diammu. Kau hanyalah pengecut dalam hidupku. Bundesliga live, Aegis Premium Sport. Inilah industri. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, nanti walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Industri hanya di iNews. Bisa tak terasa nih udah di segmen 3 lagi. Sebentar nih ngobrol dengan B-Power karena udah sedih. Nanti kayaknya harus 3 hari ngobrolnya. Nggak cukup ya. Setengah jam nih nggak cukup bener. Iya. Ini memang keren-keren nih B-Flower ini. Amin. Ya, tepuk tangan dulu B-Flower. Waduh. Alhamdulillah. B-Flower. Ini Iya. vokalisnya sengaja pemilihannya perempuan atau bagaimana? Yang termasuk pendirinya siapa? Burhan lah. Burhan ya. Burhan lagi. Sebenarnya dulu vokalnya 2, cewek cowok. Cuman yang cowoknya berimigrasi. Iya, bermigrasi. Di Flower kumbang di antara bunga. Iya benar ya. Asalnya 2 cewek cowok, tapi karena yang cowok lagi ada keperluan lain, jadi tinggal OT. Tapi ya udahlah, kita satu cewek aja, soalnya Flower kan. Betul. Gitu. Ada Flowernya ya, karena Bandung jadi, juga kan dipertahankan nih. Ya. Kepaksa. Iya betul. Ya, jadi ini saya yang sangat kagum dengan B-Flower ini apa coba? Ya kan motonya serius tapi di samping kelucuannya, bercandanya ini, dia ini no genre semuanya dibawain lagu kan, seperti pernah gabung dengan Kang Rehendraman gitu kan. Oti ini bisa bawain lagu rock, bisa bawa lagu keroncong, bisa apa gitu, tapi dengan cara B-Flower bawainnya gitu. Gimana tuh tanggapannya tuh? Keren tuh, awas. Alhamdulillah, terima kasih. Pokoknya pulang-pulang nggak bakso traktir. Terus Otih ini, Vio ini, dia ini bisa jadi karakter, beberapa macam karakter. Seperti ada bikin film pendek di B-Flower kan, dia jadi Mak Oti. Terus di acara Tarasi ya, itu dia jadi Oti Shihab. Coba contoh Oti Shihab sebagaimana? Gimana contohnya? Lila. Baik, pemirsa, jumpa lagi bersama saya, Oti Shihab, di acara Legend iNews TV. Tarasinya gimana tarasinya? Oh iya, Tarasi. Iya di Tarasi ya, oke. Dan terus Oti ini lagu-lagunya itu benar-benar no genre gitu. Terus Hendra juga Burhan ya. Itu dia bisa main bass, terus dia bisa, dan dia ini sebagai sutradaranya apapun gitu kan, di video klip atau apa gitu. Jadi saya senang sekali bergabung dengan ini meskipun sedih gitu kan, dengan dia ini otaknya agak miring-miring dikit gitu kan gitu. Jadi jangan tertipu dengan penampilan gitu kan. Kayak Oti kan Shihab kan, Burhan gagah. Tapi kan Oti ini untuk entertainment aja, semata-mata untuk karena memang dia ini sesuai dengan motonya, serius adalah geuleuh. Jadi kalau bahasa Indonesia teh serius adalah, kalau geuleuh apa bahasa Indonesianya? Sebal ya. Ya. Udah berapa lagu yang sudah dirilis? Yang dirilis baru berapa ya? 5. Oke.
ini waktunya sudah mepet-mepet. Silakan Oti salam-salam dulu. Oke. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pemirsa iNews Legend dimanapun Anda berada yang menyaksikan Biflower, terima kasih saya ucapkan untuk seluruh supporter dari Biflower, ya, sahabat Biflower, ya, terutama yang berandil banyak di sini, Gomis Golden Memories, Garut dan seluruh Indonesia. Terima kasih atas supportnya. Oke, dukung juga ya Legend iNews TV juga akan bikin channel ya, bikin channel YouTube nantinya. Asik. Untuk mengembangkan para musisi-musisi. Betul. Saya sudah subscribe. Nanti ada buat wadah di sana nanti. Siap, saya setuju sekali. Saya sudah subscribe. Salam-salam, udah. Oke. Oh iya. Untuk kalian semua yang berada di sana jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan bunyikan loncengnya di channel iNews TV. Biflower Channel, The True TV Channel, dan Bangsa Channel. Rayhan Rahman Channel. Apa? Jadi saya mengucapkan terima kasih kepada Rayhan Rahman. Kami ini tidak akan ada apa-apa kecuali dari sentuhan tangan yang penuh hikmah dari Rayhan Rahman. Allah. Subhanallah. Kami ini sudah diberi kesempatan ke sini ya. Kesempatan ke sini yang wah subhanallah, ini Rayhan Rahman ini seorang musisi, seniman, legend sesuai dengan ini. Waduh, ya, tapi bukan berarti kolotnya ya, bukan berarti tuanya. Tapi tua. karena memang subhanallah Rayhan Rahman ini memberikan manfaat pada kami selain kami bermain musik, tapi setelah sama-sama itu kita juga perlu materi acara ya. Oke. Gitu. Kang Yuda, coba Kang Yuda. Salam-salam nih. Oke, terima kasih ya. Begitu dari Yuda segitu ya. Ya, salam-salam juga yang terutama buat Mama ya yang di Palembang. Mama jauh ya di sana. Ya, Papa juga, terus Gelara. Nonton TV ya, iNews. Terus buat Teteh yang di Garut, Teh Sari yang Pempe Naya ya. Terus ya itu aja. Oke, itu ya. Oke, pemirsa, sekian perjumpaan kami. Saya Rayhan Rahman juga Biflower. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Kelas, nugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudian. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Instruksi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning update ada di hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Jadi Setiawan. Tiga tidak kematian. Segala kesaksian dan yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Publik di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa. Belasan mobil yang terparkir ikut rusak akibat serangan tersebut. Akibat serangan, warga sipil kembali menjadi korban. Israel berdalih, serangan menyasar milisi Hizbullah yang bersembunyi di pemukiman warga. Pemboman Israel sejauh ini telah menewaskan lebih dari 1.974 orang dan melukai lebih dari utara, termasuk Haifa, Safed, dan Tel Aviv. Kapal TCG Bayraktar membawa ratusan warga yang dievakuasi dari Lebanon tiba di pelabuhan Mersin di selatan Turki Kamis malam. Warga mengaku saat di Lebanon mereka kesulitan mengakses air dan listrik. Sebelumnya kapal perang TCG Bayraktar bersama dengan kapal perang TCG Sancakdar mengirimkan 300 ton bantuan ke ibu kota Lebanon, Beirut, pada hari Rabu. Kapal-kapal tersebut kemudian membawa lebih dari 900 warga sipil kembali ke Turki. Sementara itu, pemirsa, suasana bahagia terpancar saat warga Australia yang tinggal di Lebanon yang tiba di Bandara Internasional Sydney. Mereka bisa bertemu kembali bersama dengan keluarganya setelah menunggu selama 10 hari. Pemerintah Australia terus mengatur penerbangan darurat untuk mengevakuasi warga negaranya dari Lebanon. Diketahui ribuan warga Australia telah mendaftar untuk dievakuasi dari Lebanon yang diserang Israel. Kedatangan calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Sidul disambut meriah warga di Kelurahan Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis siang. Tarian Cakalele dari Maluku dipersembahkan untuk menambah kemeriahan kampanye Cawagup nomor urut 3 di lokasi ini. Sepanjang jalan warga tumpah ruah menyambut Sidul. Sidul pun menyampaikan sejumlah visi misinya jika ia dan Pramono Anung terpilih untuk memimpin Jakarta periode 5 tahun ke depan. Sidul pun berjanji akan bersama-sama dengan warga membangun Jakarta dan memberi keringanan biaya pajak. Kalau menghapus mungkin tidak, ya karena komponen pajak itu negara, bukan hanya Pemda. Tapi Pemda bisa memberikan keringanan. Misalnya kalau Anda tanya, JIS gratis nggak? Nggak mungkin. Tapi JIS bisa diberikan pajak yang kecil. Kemudian PP